Halo, suaraku kedengeran nggak? Mas Dio, Hadir. tolong cek WA dong, Mas. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Aditya Fikri, ganti device ya. Aditya, eh Atta Devatin. Iya Pak, Bapak hadir ya? Aduh, Ya, hai. Dio Aristo. Hadir Pak. Oke. Hasbi Allah. Hasbi belum hadir. Pak, Aditya Fikri hadir, Pak. Ya, siap. Hasbi Allah belum ada. Muhammad Amin Rizki. Muhammad Amin juga belum. Muhammad Arkan. Hadir Pak, Muhammad Arkan. hadir Benar Pak. itu. Iya Pak, Muhammad Tarkan Putra Pak. Arkan baru baru gabung apa gimana nih? Mas Arkan? Enggak Pak, saya udah gabung dari kemarin-kemarin kok Pak. Iya. Kok, Iya, kok nggak kok nggak ini ya? Di absen saya udah saya ya. udah gabung dari minggu-minggu kemarin Pak. Oh, ikut. Ikut. Misalnya blank masih nih absennya. Oh, tapi saya ikut Kel- kok Pak. Kelewat terus apa gimana nih? eh Kurang tahu deh, tapi saya absen kok Pak. Waktu dipanggil Waktu minggu lalu dipanggil juga. absen ya? Iya. Oke, berarti kesalahan saya ya. Ingat nggak berapa kali nggak hadir? eh Waktu minggu awal dan minggu kedua Pak. Oke, berarti ketiga sampai ke tujuh hadir ya? Iya hadir Pak. Bener ya? Iya benar Pak. Ya, saya percaya aja ya. Muhammad Zaki Pratama. Hadir Pak. Em, Rifki Reza. Hadir Pak. Rifki Hadir. Reza, oke, Rifki Reza. Zikri Firmansyah. Hadir Pak. Oke, Muhammad Khairi. Khairi belum ya? Arkan Putra. Itu saya Pak, Nah, Muhammad Tarkan Putra Pak. nah, di sini ada dua nih. Apa Muhammad tuh Pak? Arkan Putra Malifa sama Arkan Putra. Iya itu nama saya disambung Pak. Tapi, Jadi oh, nih pantesan ininya sama nimnya nih. iya Pak. Nah, kalau di saya minggu pertama kamu hadir, kedua enggak, ketiga hadir, 4, 5, 6 enggak hadir, 7 Oh gitu hadir. ya Pak. Gitu ya Pak. Oh Iya, ya udah oke Pak. Maaf ya oke Pak. ya. Oke, berarti yang Arkan Putra ini saya hapus ya. Iya Pak, yang benar Muhammad Tarkan Putra Pak. Oke, kasih. Oke Pak. Terima kasih. Ya udah. Kamu yang orang Pagedangan kan, Muhammad Arkan? Muhammad Arkan? Iya Pak. Betul Pak. Maaf Yang Pak saya yang di ganti nyetir Pak. yang di Bumi Puspitek ya? Iya betul Pak. Oke, oke. Berarti ini saya hapus nih double.
Pak, Aditya Fikri Firdaus aman kan ya Pak? Absennya. Aman, aman Mas. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Tapi kamu pernah bolong, Iya Pak, ya kan? iya, Pernah nggak hadir ya? Ya, iya betul Pak. oke. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita sudah di pertemuan 9 ya teman-teman ya. Em, Kemarin kita sudah melaksanakan UTS, namun memang saya belum sempat cross check lagi nih. Coba saya lihat dulu ya, bentar. Aman nggak? Udah yang ikut semua kan? Ada yang belum? Coba saya lihat ya. 9. Nggak ada yang nilai 100 ya teman-teman ya. Tapi ada yang mendekati nih 95 dan 92,5. Aditya Fikri berapa Pak? Aditya Fikri paling paling gede kamu tuh sama si Rifki Reza. Makasih Pak, infonya. Nah, tapi ini kayaknya ada yang belum melaksanakan deh. Ini ada yang belum ikut nih. Dio Aristo belum Dio? Mas Dio, Terakhir kapan, Pak? UTS Iya, terakhirnya kapan, Pak? Soalnya terakhir saya kapan? kelewatan. Iya. Kacau. Kenapa Mas sibuk? Saya kan tahunya minggu ini, Pak. Jadi Tahunya minggu kemarin, ini. minggu kemarin sibuknya dikelar dulu. Oh gitu. Jadi Lempangnya di minggu ini gitu. iya memang yang kalau yang kelas reguler minggu ini hari Jumat besok. Tapi kalau yang karyawan yang hari Selasa kemarin, minggu kemarin. Masih banyak ini yang belum. Ini yang sudah baru satu, dua,
tiga, empat, lima, enam. Baru 6 orang. 3 orang lagi nih. Bentar ya, coba saya cek dulu ya. Siapa yang belum nih. Nanti biar saya buka sekalian gitu. Nanti ngomong aja kalau ada kendala Mas Dio. Misalnya Mas Dio nggak bisa ikut UTS nih minggu kemarin. Nanti kabari saya gitu. Jadi saya buka. Oh iya Pak, ini baru tahu nih. Baru Saya tahu pikir ya malah minggu ya. ini gitu. Ya, ya. Bentar. Rifki Reza. Rifki Reza. Eh, Jadi yang sudah melaksanakan itu baru 6 orang, ya. Nah, yang belum itu Muhammad Amin Rizki. Muhammad Amin Rizki nggak ada ya, nggak hadir. Muhammad Arkan, Arkan, kan? Iya Pak, hadir Arkan Pak. belum, Arkan belum juga. Iya belum Pak. Oke, kenapa? Sibuk. Iya Pak, masih kerjaan juga masih banyak Pak. Maaf Pak. Cuman malam ini saya selesain kalau bisa Pak, kalau masih bisa. Iya, iya, nggak apa-apa. Harus bisa, harus. Masa nggak saya buka UTS-nya? Oke Pak, terima kasih Nanti nggak banyak ada Pak. nilai. Paling nanti malam ini ya, Mas Dio ya. Mas Dio saya buka malam ini ya. Iya Pak, seperti biasa ya jam 12 ya batasnya ya. Iya, paling jam 12 malam. Iya, nggak apa-apa Pak. Oke Pak. Ini kan susulan, jatuhnya susulan ya, ini ya. Iya Pak. Kemudian eh siapa lagi nih? Muhammad Arkan, Muhammad Zaki. Zaki nggak ada. Zaki ada tuh, Zaki Mas Mas Zaki Ada Pak, saya udah ngerjain Pak. udah ngerjain tapi nggak ada loh. Mungkin tenggat waktunya kali. Enggak Pak, ini ada nih history saya ngerjain. Ntar saya screenshot dulu Pak. Coba. Oh, di saya nggak masuk ini. Mungkin karena Kamu di server kelas. down kemarin, Pak. Kenapa? Mungkin karena server down kemarin. Oh, Di saya udah kamu itu Pak, ada historinya kamu di akhir. pembelajaran mesin karyawan kan? Iya Pak, Kelasnya kelas karyawan ya. coba saya lihat. Di kolom chat Nah, Pak. ini ya udah lagi saya download. Nah, ini maksudnya kenapa saya konfirmasi gitu ya? Karena kan khawatir
memang kesalahan sistem gitu. Bentar, saya lihat dulu ya. Nah ya ini udah ya. Tapi di saya nggak ada nih. Waktu itu servernya down, Pak. Mungkin nggak masuk Iya ke ya. Bapak mungkin. Apa terus ini ya di apa namanya di database-nya di backdate ya. Jaki Muhammad Jaki. Muhammad Jaki Pratama. Oh iya ada nih 90. Kenapa pasti download nggak ada ya? Oh ada sorry 90 ya. 90. Ya, Pak, cek. Iya iya ada. Sorry saya lihat tadi. Tugas yang nggak pada ngisi mah ya. Nggak pada ngerjain tugas ya. Ya, Pak, sering Eh tinggal gara-gara banyak kerjaan, Pak. Maaf, Pak. Padahal dikerjain aja teman-teman. Maksudnya 2 jam juga selesai ngerjain tugas. Pak, Saya untuk tugas boleh disusul lagi nggak, Pak? boleh di email aja ke saya ya. Di email aja. Email. Jadi kalau yang belum mengerjakan tugas, Mas Dio juga belum nih Mas Dio. Apa udah kirim? Saya belum cek lagi soalnya emailnya. Banyak ya di sini yang belum mengerjakan tugas nih di saya nilainya gitu ya. Saya ingatkan kembali bahwa tugas itu 30% teman-teman. Jadi dia nilainya seperti nilai UAS gitu ya. Jadi kalau bisa sempetin lah paling 2 jam sebelum tidur juga bisa gitu ya. Pulang kerja jam 9 ngerjain, jam 11 beres tidur bisa ya. Menurut saya gitu ya. Ya terlepas dari banyak tugas ya dari mata kuliah yang lain. Yang penting saya sudah mengingatkan teman-teman ya. Jadi tugas saya, kewajiban saya gitu ya, mengingatkan teman-teman untuk mengerjakan tugas, mengerjakan UTS-nya gitu ya. Jadi eh, mudah-mudahan bisa dikerjakan gitu ya. Oh, Pak, maaf, Aditya Fikri Firdaus ada tugas yang bolong nggak Pak? Yang belum Muhammad dikerjain. Aditya, Iya, Aditya Fikri. Aditya Fikri Firdaus belum. Tapi saya belum lihat email lagi sih. Bentar. Pernah email ke saya nggak? Iya Pak, email. Ada email Pak. Coba. Yang tugas Jupiter. Ya, Muhammad Zaki udah. Muhammad Zaki udah nih. Nggak ada Mas. Coba kirim ulang lagi aja ya. Oh, oke Pak. Di saya nggak ada. Atau udah nggak ada juga sih kalau di itu di e-learning ya sudah nggak ada. Karena sudah ditutup kalau submit di e-learning. Iya, saya kirimnya lewat email Bapak. Iya, kirim ulang lagi aja ya. Mungkin gagal. Karena nggak ada di saya. Sambari ya, Hah? emailnya Pak. Tambah Rie. Iya, Salah kamu Sambari. emailnya. Pakai Sambari. Tambah Rie. Iya. Ini coba saya replay ya Pak. Ada nggak? Iya, Masuk nggak Pak? reply aja langsung. Coba. Saya juga udah ada Pak dari email ya. Ada Iya, email masuk email. nggak Pak? Bentar, saya lihat dulu. Saya kirim hari Minggu 19 Mei jam 3.38 subuh.
Coba kirim screenshotnya. Jangan-jangan emailnya salah loh. Gak masuk. Waduh, bentar Ini Pak. Coba, tugas yang mana coba. ya, Pak? Yang awal kan saya tugas baru satu. Oh iya, berarti saya udah kirim di Gmail Bapak. Gmail juga, Mas Dio. Iya, Tapi kenapa tanggal nggak pada masuk ya? Rabu 24 April. Tugas cuma tugas satu ya, Pak? Kalau Satu gitu saya doang. udah kerjain Nah, kok. ini Aditya Fikri masuk. Ada Pak di atas. Ada Aditya Fikri masuk. Tugasnya ada. Bentar. Nggak ada lampirannya. Waduh. Kalau itu Oke, Pak, saya ada nggak kirim? Mas Dio juga nggak ada nih. Emailnya apa Mas Dio? Aristodio 02 Pak. Aristo. Aristo DYO 02. Oh iya ada. Dio Aristo. Ada Mas Dio. Masuknya berapa kali Pak? Masuknya satu. Oh, Dua, satu. dua. Dua kan? Forward Iya. ya. Iya, ini Ya. barusan yang di forward. Soalnya yang kemarin udah. Tapi memang yang kemarin nggak masuk Mas Dio nih. Berarti baru kemarin. Nih, nggak Tanggal ada. berapa tuh Pak? Nih tanggal. Yang pertama. Oh iya. Tanggal 24 ada tanggal Iya, 24 ya. 24. Heeh. Berarti harus manual itu ya Pak. Iya kayaknya. Pak udah masuk. Belum yang baru Pak. Iya, bentar. Belum Mas Adit, Coba baru Mas Dio nih. tolong di refresh Pak. Saya Udah. udah kirim ulang. Udah saya refresh udah. Udah saya kirim. Udah saya kirim. Sudah saya refresh tuh nggak ada tuh. Tuh, kan baru Mas Dio sama Mas Adit yang tadi. Oke, nanti kirim lagi aja ya. Kita masuk ke materi dulu. Karena Ah, ini banyak banget yang belum mengirim tugas ini. Ya, nanti Pak, yang saya udah kirim screenshotan Pak di WhatsApp Pak. oke. Di Siap. grup. Ya. Oke, nanti saya cek ya. Eh, bentar. Saya lihat ini dulu ya. 95 atau berapa? 90. Mahesa. Oke, nanti kita buka lagi UTS-nya ya, UTS susulannya. Eh, nanti saya share di grup juga. Kalau memang setelah kuliah, setelah perkuliahan ini gitu ya dibukanya, berarti nanti eh, paling nggak sampai besok pagi lah, atau jam 12 siang lah. Itu dikirim di Gmail juga lagi Pak. Iya, kirim aja. Apanya? UTS. Iya. UTS mah enggak melaksanakannya langsung di e-learning, Oh, Mas Dio. e-learning. Oh iya Pak. Baik. Kan dia jawab soal ya. Gerah banget lagi. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan 9.
Oke, sekarang kita masuk ke materi reinforce learning ya, teman-teman. Nah, ini sudah mulai eh, rumit ya, agak rumit ya kalau menurut saya ya. Ya, mudah-mudahan kalau teman-teman mungkin mudah lah ya untuk teman-teman karena sebenarnya ini eh, berlaku dalam kehidupan kita, teman-teman ya. Jadi reinforced learning ini algoritmanya ini nanti diterapkan di eh, software ya atau di aplikasi gitu. Kita lihat gitu ya tentang reinforce ini apa gitu ya. Ada yang pernah dengar nggak teman-teman? Belum ya? Ya. Jadi Belum, Pak. belum ya. Ya. Jadi reinforce ini merupakan tipe algoritma yang dapat membuat agent ya dan machine learning dapat bekerja sama secara otomatis untuk menentukan perilaku ideal sehingga dapat memaksimalkan kinerja algoritma. Tuh, jadi itu em, apa ya? Jadi kayak algoritma tambahan, teman-teman. Algoritma tambahan di dalam suatu aplikasi. Jadi misalnya di sini menentukan perilaku ideal ini, misalnya ketika kita klik iklan gitu ya, kita klik iklan itu dia berapa kali klik iklan gitu ya, atau ada yang mengabaikan. Misalnya jadi kalau misalnya sering klik iklan itu, nah itu berapa kali itu si user itu mengklik iklan itu gitu. Kemudian ada nggak yang mengabaikannya? Kalau diabaikan ya berarti tidak akan muncul lagi gitu. Tapi ketika si user sering ngeklik iklan itu gitu ya, berarti mungkin ada ketertarikan gitu ya. Nah ini reinforce ya teman-teman. Oke. Nah RL kita sebut ya merupakan penerapan machine learning gitu ya. Nah sistem ini mengoptimalkan sistem tertentu. Sistem tersebut bisa berjalan otomatis sehingga pada akhirnya bisa meringankan pekerjaan. Nah ketika eh, bisa puluhan ribu ya, ketika data kita sebut big data gitu ya, bahkan jutaan ya, ketika mengklik iklan aja gitu ya di eh, media sosial atau di YouTube misalnya ya, atau di apa namanya eh, Shopee gitu ya, kan suka ada iklan juga gitu ya, atau di web-web pun sekarang sudah banyak, bahkan di game gitu ya, di game yang free itu iklannya masya Allah lah. Ya. Saya juga senang main game DLS teman-teman ya, Dream League. Sebelumnya egg ball pool ya, yang biliar Mantap tuh Pak. gitu. Pakai Soalnya mod saya nggak, Pak, mainnya? saya Pakai saya mod nggak? ngejual itu Pak, Ngejual apa? ngejual Pakai 8 ball mouse? pool. Enggak pakai mouse. Egg ball pool. Iya, Ngejual apa? iya ngejual isi game 8 ball pool Pak. Emang bisa?
Wah, cuannya gede, Pak. 100 lebih. Gimana caranya? Saya belum tahu nih. Saya udah Eh, banyak juga loh. saya menjual isi dalamnya gitu, berupa kayak kan ada Oh, dalam-dalamnya gitu. sticknya. Iya, Heeh. gitu-gitu. Tapi dengan harga Di paling murah karena kita oh menggunakan cara krus dari luar. cara jualnya gimana, Mas? Saya belum Saya, tahu ini. Saya saya belum ada browsing. store-nya. Saya ada store-nya. Oh, ada Kalau untuk di 8 stoknya. ball, saya jujur pendapatannya itu bersih 100 lebih. Wah, Tanpa tanpa modal ya. iya, lumayan loh. Iya. Karena modal Saya kita itu dari orang yang beli gitu. iya, jadi emang kita tanpa modal kan. Jadi Benar. eh, jadi dia misalnya pilih apa? Stick misalnya ya. Iya, Misalnya dia stick dia kan ada box dia tuh, Pak. iya box kan, Ah, ah. box. Terus nanti kan ada harganya tuh, Iya, benar. ya kan? Ada Iya. harganya diklik sama dia terus dia bayar gitu kan. Iya. Nah, cuman kita pasang ke box itunya gimana? Oh, kita Saya belum dia memberi kita belum eh, si Buyar itu memberikan akun dan kita oke. dalam akunnya kita menggunakan Gmail luar untuk pembayarannya Oh, gitu. Jadi iya kita iya. menggunakan cruise luar di Gmail, Mm-mm, bukan Gmail mm-mm, Indo tapi Gmail luar dengan pembayaran iya. lebih murah. Misalnya di Indo itu 69, dari kita itu Heeh. dapat di 25 atau 20.000. Dan kita jual di Hmm. 40 atau 50 atau pokoknya tergantung kitanya gitu. Iya iya iya. Oke oke. Boleh lah nanti saya privat ke Mas Dio. Saya penggemar Nah, Egol full tapi loh. tapi saya Asli. lagi berpindah ke ML, Pak. ML juga sama begitu. Saya baru perkembangan ini, saya baru buka store Oh, gitu. nah, cakep itu. Nah, itu bisa dijadikan ini loh, Mas. Eh, apa ya namanya ya? Motivasi buat teman-teman gitu ya. Apalagi yang kelas reguler ya. Mereka kan Iya. belum 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 kerja gitu ya, tapi bisa menghasilkan uang dari game. Karena Iya, saya duduk-duduk yakin dapat gitu. anak reguler pasti karena saya pernah tanya, ini apa minatnya apa? Game. Itu mayoritas game loh. Mereka senang main Iya, game. Tapi mereka iya. nggak paham tentang cuan ya. Saya juga sama. Iya. Karena saya penikmat doang gitu, nggak sampai ke sana. Saya dulu Oke, juga Mas Dio. penikmat Hah? gitu. Saya dulu Eh, juga penikmat, Iya. tapi saya berpikir Heeh. bagaimana Mm-mm. hobi saya itu bisa menghasilkan duit gitu. Cakep. Ya, betul, betul. Kalau bisa Kalau kenapa DLS enggak mah enggak ya? gitu. Kalau DLS belum ya, Mas? DLS mah enggak ada ya? Tergantung nanti lah Pak. Kita kan melihat dari gamenya dulu gitu, perkembangan dari gamenya, pemainnya, peminatnya Iya, iya, gitu. iya. Oke, oke, oke. Iya, DLS juga sama itu kan bisa bisa top up dia. Ya kalau bisa pakai Cuman kurs belum luar tahu sih. mungkin bisa Pak. Privat ke Bapak Iya. saya kasih. Langsung tanpa Cakep tanpa Mas Dio. potongan. Nah, iya, cakep Mas Dio, cakep. Nanti saya japri ya, kita Yes, japrian. aman aja Pak. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Jadi menarik ya. Jadi apa? eh ternyata ada ilmu ya ketika kita membicarakan sesuatu, kemudian ada apa namanya? Udah perihal yang baru gitu ya. Saya senang sekali gitu. Memang apa namanya? Saya kurang update ya kalau mengenai yang seperti itu karena ya saya pikir main game aja gitu. Tapi kalau yang slot saya tahu tuh slot terus yang apa yang katanya masuk ke dana itu pun benar teman-teman. Ternyata ya yang Iya, main game terus nanti masuk ke dana ya tapi nggak terlalu besar gitu ya 2.000 iya. 1.000 gitu 500 Tapi nah kalau konsisten lancar. lancar memang kalau terus aja gitu. Cuman kan capek juga dari pagi sampai malam mereka main Iya game benar, gitu ya benar. dan lama gitu kumpulnya gitu nah itu memang apa namanya bagian dari perkembangan ya teman-teman luar biasa. Oke kita lanjut dulu nah RL ini gitu ya ini pun ada kaitannya gitu ya dengan ya termasuk games gitu ya ketika memasukkan
iklan gitu ya. Kemudian si user itu berapa kali ngeklik iklan tersebut gitu ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam aplikasi itu. Nah, RL ini mungkin erat kaitannya dengan robotik ya, teman-teman. Tapi dipakai juga oleh banyak perusahaan agar bisa berdampak bagus untuk performanya, gitu. Ya, jadi memang kayak mesin dia ya, kayak mesin. eh, jadi mengotomatisasi ya. Jadi dia mengkalkulasikan otomatis gitu ya. Kalau misalnya mau mau menghitung berapa kali gitu ya, dia otomatis. Jadi tidak menunggu lagi. Jadi otomatis langsung dihitung gitu ya. RL ya proses pelatihan melalui konsep machine learning agar bisa membuat keputusan-keputusan. Dalam keadaan yang kompleks dan tidak pasti, terdapat agent software yang belajar agar bisa mencapai tujuan tertentu. Gitu ya. Jadi apa namanya tadi ya, jadi memang si RL ini gitu ya, si algoritma ini dia dimasukkan ke dalam software yang kita sebut agent ya. Nah, kemudian nanti ada apa namanya ada hasilnya gitu. Misalnya misalnya oh ini tinggi nih ads ads atau iklan ya iklan ini tinggi nih gitu si user ngekliknya seperti itu teman-teman. Nah jadi kan nanti ada keputusan buat si em, apa perusahaan gitu bahwa iklan ini memang menarik misalnya seperti itu ya. Oke, nah ini eh, ada juga gitu ya. eh, saya ambil dari Coding Studio gitu ya. Nah tentang reinforcement learning. Nah, teknologi artificial intelligence yang melatih machine learning agar terus berkembang demi dapat membuat keputusan. Jadi dia itu bagian dari AI ya, itu untuk pengambilan keputusan juga gitu ya. Nah, pada sistem RL ini ya, nantinya kecerdasan buatan akan menghadapi lingkungan tertentu. Misal contohnya saja game dan sebagainya gitu ya. Sistem komputer melakukan tes dengan trial error agar bisa menyelesaikan masalah. Nantinya kecerdasan buatan akan diberlakukan penalties atau reward terhadap tindakannya agar mencapai keinginan programmer. Yang tadi ya. Jadi ketika si user eh, apa sering ngeklik misalnya gitu ya, sering ngeklik iklan gitu ya, dia akan mendapat reward gitu. Nah, tapi ketika dia mengabaikan gitu ya, dia nggak dapat lah misalnya gitu. Contohnya saja saya di DLS lah misalnya ya. Ketika saya mau ketika selesai pertandingan di situ ditawarkan eh, mendapatkan koin lagi gitu ya, tapi nonton dulu gitu, nonton iklan. Nah, seperti itu ya. Nah, RL berarti algoritma pada machine learning untuk membuat agent pada suatu software maupun mesin bekerja otomatis menentukan perilaku paling ideal. Jadi perilaku di sini ya ini ya teman-teman aksi ya, aksi yang dilakukan user ya. Nah, pada akhirnya sistem mampu memaksimalkan kinerja algoritma. Meski kebijakan reward ditetapkan programmer, aturan utama tidak memberi ide mengenai cara penyelesaian permainan. Itu ya, jadi walaupun dikasih reward gitu ya oleh programmer, itu, itu tidak memberi ide ya bagaimana cara penyelesaian permainannya gitu. Nah, setelah melakukan uji coba, ya, uji coba acak akan berlanjut ke berbagai taktik canggih maupun penggunaan kemampuan manusia. Ditambah dengan model yang ditentukan, maka bisa diketahui bagaimana pemrosesan task dalam memaksimalkan reward. Gitu. Jadi tidak lepas dari model ya. Model dari machine learning itu misalnya pakai algoritma apa ya. Nanti ada beberapa algoritma tentang RL ini gitu ya. Ada dua sih gitu. Nah nanti modelnya bisa ditentukan gitu.
Nah, kemudian teknik RL paling efektif dalam menunjukkan kreativitas sistem komputer lewat pemanfaatan kekuatan pencarian melalui banyak percobaan. Sistem kecerdasan buatan dibandingkan manusia bisa memperoleh pengalaman maksimal melalui ribuan simulasi. Jadi teknik RL ini juga em, bisa gitu ya, bisa eh, menunjukkan bagaimana sistem komputer itu gitu ya, dengan melalui banyak percobaan, teman-teman. Jadi misalnya eh, kita melakukan uji coba gitu ya tentang kekuatan misalnya kekuatan eh, apa sistem komputer itu gitu ya. Nah, ini menggunakan teknik RL juga gitu. Nah, kalau di sini AI gitu ya, jika dibandingkan manusia gitu, di sini bisa memperoleh pengalaman maksimal. Jadi beberapa ribuan simulasi gitu ya. Jadi kalau misalnya manusia gitu ya, itu kan udah ribuan simulasi itu eh, lelah gitu ya, ataupun memakan waktu ya. Tapi kalau dengan AI gitu ya, ya itu bisa dia kan otomatis ya eh, simulasi percobaannya gitu ya teman-teman. Nah ini juga termasuk teknik RL teman-teman. Jadi untuk mempermudah ya. Kalau misalnya bayangkan gitu, kalau misalnya kita gitu ya yang mensimulasikan secara manual hampir ribuan kali gitu, wah, luar biasa gitu. Nah tapi kalau pakai AI gitu ya, yang secara otomatis kan nggak masalah gitu ya. Tergantung kemampuan komputernya. Seperti itu. Nah, di sini ada ciri-ciri sistem RL, teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada eh, apa namanya ciri-cirinya gitu ya, ciri-ciri RL ya. Jadi di sini ada agent ya, atau kita sebut aplikasi lah gitu ya. Kemudian di sini ada action gitu. Kemudian environment gitu. Environment itu bisa ini ya, jadi bisa apa sih namanya, memperbarui lah gitu ya. Kemudian ada reward gitu. Balik lagi ke si aplikasinya gitu ya, ke agent. Nah, ini terus menerus gitu ya sirkulasinya. Nah, dasar melakukan RL adalah trial maupun error gitu ya. Jadi uji coba gitu ya. Nah, ini bagian dari penunjang pengalaman. Jadi ini digunakan sangat penting ya trial itu ya, teman-teman. Jadi memang eh, apa namanya kita bisa tahu gitu dari trial ini mana yang error, mana yang sudah bagus gitu ya. Kemudian agent tidak memiliki instruksi mengenai tindakan, perilaku dan lingkungan apa yang perlu dilakukan. Gitu ya. Jadi apa namanya dia tidak ada instruksi ya kalau dari sini. Jadi nanti yang instruksi si RL ya. Agent mengambil langkah lanjutan maupun mengubah situasi berdasarkan feedback tindakan sebelumnya. Nah ini di environment ya teman-teman. Jadi dia bisa mengubah gitu ya situasinya gitu. Bisa jadi kasih reward gitu ya atau eh, tadi ya atau dia tidak mendapatkan reward gitu ya. Nah, di sini juga reward bisa tertunda gitu ya. Karena misalnya misalnya dia perilakunya eh, tidak sering misalnya mengklik gitu ya. Kemudian sifat lingkungan RL adalah stokastik. Ya. Agent harus bereksplorasi agar mendapatkan reward maksimum gitu ya. Nah, tujuan agent yang paling utama dalam menerapkan reinforcement learning yaitu memperbanyak nilai reward mereka. Sudah jelas ya di sini tujuannya.
Tujuan agent yang paling utama dalam menerapkan RL yaitu memperbanyak nilai reward mereka gitu ya. Jadi eh, apa namanya agar lebih banyak gitu rewardnya. Nah itu tujuan agentnya. Gimana teman-teman? Sampai sini aman teman-teman? Masih bingung nggak teman-teman? Masih bingung Aman, ya? aman Ya Pak. aman. Ya mudah-mudahan ya. Jadi eh, secara mudahnya gitu ya kita pahami gitu ya. Algoritma ini dia membantu si agent atau si software atau aplikasi gitu atau games gitu ya. Untuk em, membaca perilaku si user gitu ya dalam misalnya kita pasang iklan nih di aplikasi gitu ya di game. Nah nanti eh, si RL ini dia bisa em, mengetahui gitu bahwa si user itu tertarik atau tidak gitu dalam iklan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya em, kita main games gitu ya, kadang kan kita mau mau dapat koin banyak gitu ya, ya kita tontonin iklan misalnya gitu. Free. Ya, free gitu ya. Kalau kita nggak tonton ya kita nggak dapat koin tambahan misalnya seperti itu. Itu ya aman ya. Sampai sini ya. Ya Pak. Tapi rata-rata ini ya banyak orang yang malas nonton iklan. Saya awal-awal main DLS kan biar cepet gitu ya, biar cepet ningkatin em, stadion ya. Nah, saya tontonin tuh setelah main tonton, setelah main tonton gitu. Jadi cepet gitu. Tapi Jadi saya karena orang malas nonton iklan, dibukalah fitur tambahan Pak biasanya. eh, Fitur tambahannya itu untuk menghapus iklan berbayar. ya betul. Marketingnya bagus Pak. Iya, nah di sini ada ini ya, ada apa? Skokastik ya. Sorry. Jadi kalau eh skokastik itu kayak ini loh, kayak belum bisa dipastikan gitu. Jadi kayak prediksi lah gitu ya. Jadi RL Bayangan ini ya. ya, iya, jadi kayak prediksi gitu loh. Jadi belum terbayang gitu, belum terbayang lah. Jadi belum belum tentu terjadi gitu ya, stokastik. Nah, agent harus bereksplorasi agar mendapatkan reward maksimum gitu. Jadi eh, karena ketidakpastian itu gitu ya. Jadi gimana caranya si agent ini, si aplikasi ini bisa maksimal gitu. Itu. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, sini ada komponen-komponen dalam RL ya. Ada fungsi nilai yang pertama gitu ya. Nah, maksudnya fungsi nilai yaitu sumber informasi seberapa baik tindakan maupun situasi. Nah, fungsi nilai berarti juga kemungkinan seberapa banyak rewardnya. Nah, fungsi nilai bergantung terhadap reward karena jika tidak ada hadiah, situasi maupun tindakan tidak mempunyai nilai. Ya kan? Jadi jika tidak ada hadiah ya tidak tidak dapat apa-apa gitu ya, tidak mempunyai nilai gitu. Nah, itu ya. Misalnya nggak ada iklan nih, misalnya di tadi saya sampaikan. Nah, ini fungsi nilai. Kemudian model lingkungan. Bagaimana agen bertindak sesuai lingkungan terkait. Nah, erat kaitannya model lingkungan dengan seberapa mampu agen memprediksi lingkungan agar merencanakan tindakan tertentu yang dilakukan nantinya. Jadi kalau misalnya kan kita sudah dapat nih perilaku user gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan tindakan ke depannya. Bakal bakal seperti apa nih? Kita kita mau bikin model gimana lagi nih? Gitu di
aplikasi kita gitu loh. Itu model lingkungan ya. Kemudian kalau kebijakan gitu ya atau polis, nah inilah perilaku agent pada waktu tertentu. Dari perilaku tersebut dapat mencerminkan pengaruh lingkungan terhadap berbagai perilaku yang bisa muncul. Kebijakan menjadi komponen inti RL karena perannya bisa mempengaruhi langsung perilaku agent gitu ya. Jadi berdasarkan tadi ya, berdasarkan pengaruh lingkungan yang eh, apa namanya, yang poin 2 gitu ya. Nah, itu eh, bisa ambil kebijakan gitu ya. Bisa ambil kebijakan bahwa misalnya bisa mendorong perilaku si user gitu. Gitu. Jadi kayak saya nih, karena saya sering apa namanya, sering nonton iklan nih, oh, wah lumayan nih jadi cepet nih gitu ya. Nah, itu kan mempengaruhi ya, teman-teman. Jadi mempengaruhi apa namanya? Saya dapat poin gitu ya, dan si agent juga pasti dapat fee gitu ya dari iklan tersebut gitu. Nah, itu akan terus tuh jadi saya lakuin gitu. Gitu ya. Nah, kemudian ada sinyal hadiah. Nah, lalu yang terakhir ya, atau reward sinyal ya kalau bahasa luarnya gitu ya. Nah, inilah hadiah yang mungkin akan didapatkan dan menjadi tujuan RL. Nah, pada setiap situasi, lingkungan mengirimkan sinyal ini langsung ke agen terkait. Reward yang didapatkan nanti ditentukan perilaku agen. Ya, balik lagi gitu ya. Jadi intinya RL ini bisa mempengaruhi user ya, bisa mempengaruhi eh, user gitu di dalam penggunaan aplikasi. Gitulah. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, fungsi RL ya, pengaplikasian cukup luas dan mampu memberikan manfaat untuk para agennya. Inilah beberapa fungsi eh, RL ya. Jadi yang pertama itu menyeluruh dalam mengatasi masalah. Ya, ini fungsi yang pertama ya. Kalau sistem pembelajaran yang konvensional, konvensional itu sistem pembelajaran yang sudah lama gitu ya. Biasanya membagi pembelajaran agar menjadi sub-sub terpisah. Nah, sementara RL lebih bekerja meningkatkan reward maksimal untuk jangka panjang. Jadi kalau kalau dulu zaman bahula gitu ya, dia dipisah ya sub-subnya. Membagi pembelajarannya itu dibagi sub-sub lagi. Nah, tapi kalau RL ini dia meningkatkan reward gitu untuk jangka panjang. Nah, kemudian yang kedua, fungsinya itu tidak perlu pengumpulan data secara terpisah. Nah, kalau di sini ada yang namanya data training ya, data training, ada data testing gitu ya. Nah, dalam sistem RL inilah pengalaman pembelajaran tiap agent, bukannya data-data yang terpisah dan harus diinput ke algoritma. Jika tidak ada pengumpulan data, maka beban selama proses RL bisa berkurang secara otomatis. Jadi dia itu nggak perlu memisahkan data training gitu ya. Eh, jadi ya data training ini jalan terus gitu ya, jalan terus, dia tidak perlu dipisahkan, jadi langsung gitu ya. Nah, ketika nggak ada gitu ya, nggak ada data lagi ya, ini bisa mengurangi beban gitu ya. Kemudian eh, jadi maksudnya kalau nggak ada progres, nggak ada proses pengumpulan data gitu ya, jadi nggak ada user yang lagi pakai gitu ya, itu akan otomatis mengurangi beban gitu ya, beban RL-nya, proses RL-nya gitu ya. Nah, kemudian proses terjadi pada lingkungan dinamis. Nah, rancangan algoritma RL bertujuan merespon perubahan lingkungan. Sifat RL tak terkait terhadap waktu, ada banyak kemungkinan terhadap hasil pembelajaran. Sehingga membuat sistemnya sangat dinamis, kemampuan adaptasinya tinggi terhadap berbagai macam situasi. Itu ya, jadi RL ini memang terdengar baru ya kalau di kita, tapi memang
eh, di apa namanya eh, baru-baru ini gitu ya. Nah, RL ini memang digunakan untuk machine learning, teman-teman. Maksudnya sudah banyak digunakan gitu ya. Algoritma RL ini di berbagai machine learning ya, di berbagai aplikasi juga dimasukkan gitu. Nah, apa saja manfaat adanya RL gitu. Jadi tadi ada fungsi, sekarang ada manfaatnya. Nah, dengan metode yang satu ini maka bisa bermanfaat untuk perusahaan bisnis maupun lingkup lainnya ya. Yang pertama, berperan untuk penyelesaian masalah-masalah perusahaan. Jika ada masalah yang dihadapi perusahaan, tentu harus diupayakan selesai dengan hasil positif. Inilah salah satu manfaat dari adanya asal RL tersebut diterapkan dengan tepat. Bukan hanya bermanfaat dalam menjadwalkan tugas-tugas saja untuk perusahaan. Gitu. Kemudian RL juga mampu memprediksi berapa lamanya waktu ideal dalam menyelesaikan tugas-tugas. Nah, jadi RL juga bisa memprediksi ya. Nah, metode ini bisa diandalkan juga untuk meraih pelanggan yang paling cocok dengan visi perusahaan. Strategi pemasaran maupun penjualan perusahaan bisa diuji dengan metode canggih dan otomatis satu ini. Nah, perusahaan pun sangat memungkinkan untuk meraih angka penjualan lebih tinggi. Hasil yang bisa didapatkan lainnya oleh perusahaan adalah pelanggan-pelanggan bisa lebih loyal. Maka dari itu, RL sangat disarankan untuk diterapkan pada lingkup perusahaan. Jadi selain apa namanya pengambilan keputusan gitu ya, RL juga di sini bisa menangani masalah-masalah. Mungkin misalnya eh, tentang pemasaran lah gitu ya. Misalnya pemasarannya kurang kurang bagus gitu, ya, kurang baik. Nah, setelah diterapkan RL ini mungkin bisa lebih bagus gitu pemasarannya, gitu ya. Kemudian efisien. Nah, baik itu tenaga maupun waktu bisa lebih dihemat melalui penerapan RL. Jika Anda termasuk data scientist ya, maka metode efisien tentu harus dicari-cari. Metode RL sangat bisa diandalkan untuk itu. Jadi maksudnya di sini ketika kita menjadi data scientist gitu ya, nah ini bisa efisien gitu ya, pakai menggunakan metode RL karena memungkinkan perusahaan tidak perlu lagi melakukan pelabelan data. Jadi RL pun gitu ya, di sini bisa digunakan untuk pelabelan, teman-teman. Ya mungkin teknisnya eh, kalau di text mining saya pernah itu di text blob. Ya. Nah kalau ini memang jujur saya belum pernah RL ini bagaimana cara memberikan label secara otomatis. Label di sini apa? Misalnya teman-teman kan kemarin sudah crawling ya. Teman-teman sudah crawling data dari Twitter. Nah itu kan belum ada labelnya. Labelnya apa? Misalnya labelnya tweet ini positif, negatif, atau netral. Gitu kan? Kalau kemarin kan saya arahkan manual diberikan label satu-satu tuh manual. Ini positif, ini negatif, ini netral. Nah, menggunakan RL ini bisa dia otomatis gitu ya. Selain pakai text blob gitu. Nah, kalau saya pernah pakai text blob ya. Tapi text blob pun itu kita harus kita misalnya dapat teks Indonesia ya, bahasa Indonesia. Nah, itu harus ditranslate dulu ke bahasa Inggris, kemudian baru diberikan label gitu ya. Nah, translate-nya pun itu otomatis dari Python ya. Nggak kita translate dulu ke Google gitu ya. Nah, itu ada algoritmanya, ada codingannya untuk text blob. Tapi kalau RL ini memang saya belum pernah ya untuk melabeli eh, suatu data. Mungkin teman-teman bisa bereksplorasi lagi gitu ya, bagaimana algoritma RL ini untuk pelabelan. Gitu ya.
Nah, proses tersebut bisa saja menghabiskan sebagian besar waktu para data scientist. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melabeli dataset, misalnya ada 10.000 ya, manual gitu satu-satu, mabok lah, ya kan? Pasti banyak waktu yang dihabiskan gitu ya. Nah, hal tersebut bisa dilewati kalau RL diterapkan. Jadi proses pelabelan data merupakan opsi yang sudah tidak lagi wajib untuk dilakukan ketika memakai metode canggih ini. Jadi memang ada kesempatan atau ada em, apa namanya ada metode ya pada RL ini untuk pelabelan secara otomatis. Nah, sedikit saran juga teman-teman, mungkin bisa dijadikan nanti penelitian teman-teman bagaimana proses RL, algoritma RL ini gitu ya, ketika diterapkan pada pelabelan secara otomatis gitu ya. Nanti bisa browsing teman-teman eh, reinforcement learning ini bagaimana gitu ya, apa namanya cara kerjanya ketika melakukan pelabelan. Nah, meski begitu, mengondisikan setiap mesin untuk bisa bekerja otomatis merupakan tugas yang tidak mesti mudah dan cepat dilakukan. Sebagai uji coba, RL bisa dilakukan terlebih dahulu untuk skala atau variabel kecil. Jadi di sini disarankan memang walaupun ini bekerja otomatis gitu ya, tapi alangkah baiknya gitu ya dengan skala kecil dulu. Itu jangan langsung yang puluhan ribu gitu misalnya. Misalnya kita coba dulu 1.000 misalnya secara otomatis gitu. Itu pun bisa diketahui berapa second, berapa menit gitu ya proses pelabelannya. Di Python bisa gitu ya. Sampai sini aman nggak teman-teman? Aman ya? Aman, Pak. Aman aja. Iya, Aman, 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 aman. aman. Ya, saya yakin teman-teman bisa menangkap ya. Kecuali memang saya menjelaskannya kurang 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 tajam gitu ya. Tapi ya kalau saya memang mungkin perumpamaan ya kalau saya. Cara saya memahami itu contohnya apa sih gitu ya. Kalau saya seperti itu ya. Itu ya. Jadi bisa RL ini dilakukan untuk pelabelan suatu dataset. Contohnya apa yang tadi ya? Contohnya itu data Twitter ya. Jadi kita eh, bisa menggunakan ini. Tapi saya memang sekali lagi saya belum pernah coba. Gitu ya. Tapi mungkin bisa diterapkan. Oke. Nah, ini jenisnya. Jadi ada jenis RL ya. Apa jenisnya? Ini ada dua gitu ya. Yang pertama itu ada positif reinforcement ya. Yang kedua itu ada negatif. Jadi positif itu perilaku-perilaku yang bisa membawa efek atau hasil positif gitu ya. Agent akan kembali melakukan. Kalau yang negatif, perilaku-perilaku yang bisa membawa efek atau hasil negatif. Nah, action tidak akan diulang. Jadi em, apa ya? Jadi kayak eh misalnya itu ya. Jadi yang kalau yang positif itu misalnya dia sering klik iklan misalnya gitu ya. Nah, itu akan terus ditawarkan gitu. Akan terus ditawarkan. Tapi ketika mengabaikan gitu ya si agent ya, si usernya mengabaikan gitu ya. Nah, itu dia nggak akan muncul lagi misalnya ya. Tapi selama ini gitu ya, selama ini eh, saya sih sering ditawarkan gitu ya kalau di game. Walaupun kadang kita abaikan gitu ya. Kita abaikan dia tetap muncul gitu ya. Gitu. Karena memang itu ya emang income mereka gitu ya di dalam iklan. Tapi mungkin negatif di sini mungkin ketika jadi kan kadang kan kita sering bergantian ya iklan itu ya, iklan Gojek, iklan Grab, iklan Shopee misalnya ya. Ya mungkin negatif di sini
iklan ini nggak pernah diklik nih gitu. Misalnya ya, mohon maaf nih, misalnya saya apa saya sebutkan misalnya ya, misalnya dari Grab, Gojek misalnya ya, Shopee, terus Tokopedia. Nah di salah satu ini, nggak ada yang diklik gitu dia. Nah si agent atau si softwarenya itu dia nggak akan munculin iklan ini lagi gitu kepada si perilaku. Tapi ketika eh, kita sering sering klik gitu iklannya gitu ya, jadi akan muncul gitu ya. Dia sering akan muncul gitu. Seperti itu ya. Kalau negatif itu ya dia, oh berarti nih si si user ini nggak tertarik nih sama iklan ini gitu loh maksudnya. Ya, masuk Biasanya ya teman-teman ya. ada biasanya ada ini ya kan Pak, apa? Kayak Apa? batasan gitu, kayak batasan per klik gitu. Berapa detik gitu ya? Oh, Enggak per batasan klik. per klik. Iya. Soalnya di Instagram Ya, bisa begitu. jadi bisa, bisa diterapkan, bisa diterapkan di algoritma. Berapa kali Rata-rata gitu sih ya. begitu. Terus Jadi kayak kita membayar dan itu kita ada mm, batasnya kayak 1.000 per klik gitu. Jadi kalau udah 1.000 per klik uh, itu tidak muncul lagi mm. gitu. Oh gitu. Ya, bisa jadi. Heeh. Bisa. Itu tergantung algoritmanya ya. Iya Pak. Iya, betul. Memang bisa jadi seperti itu ya. Jadi memang bisa diterapkan lah. Karena algoritma ini kan bisa diubah ya, bisa di apa namanya? Bisa disesuaikan kebutuhan perusahaan gitu. Nah, konsep negatif ini menyatakan perilaku sama tertentu tidak diulangi lagi karena dapat memberikan efek negatif. Hal ini bergantung terhadap perilaku agent dan situasinya. Nah, itulah beberapa tipe atau jenis-jenis reinforcement learning. Gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan gitu ya, kalau misalnya konsep negatif ini apa namanya ada gitu ya, yaitu akan memberikan efek negatif juga gitu kepada perusahaan. Jadi ngapain gitu apa namanya kalau tidak tertarik gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau si perusahaan yang pasang iklan tuh, ngapain lu iklan ke situ gitu ya, karena nggak ada efek positif buat kita gitu misalnya ya. Saya juga seperti itu. Oke, kemudian ini algoritma yang biasa digunakan teman-teman ya. Jadi ada dua gitu ya, ada Thompson sampling ya, kemudian ada upper confidence bond yang biasa UCB ya. Nah, ini Thompson ini merupakan algoritma yang mengikuti eksplorasi dan eksploitasi untuk memaksimalkan imbalan kumulatif ya yang diperoleh dengan melakukan suatu tindakan atau di sini probability matching. Jadi apa namanya bisa dari peluang ya teman-teman. Kemudian dia dikalkulasikan ya yang diperoleh dengan melakukan suatu tindakan. Nah, kalau UCB ini merupakan algoritma yang mengikuti prinsip optimisme dalam menghadapi ketidakpastian yang menyeratkan bahwa jika tindakan tersebut tidak benar, maka akan diasumsikan menjadi tindakan yang benar. Kalau eh ini ya, apa namanya? eh asumsi ya. Jadi walaupun walaupun tindakannya tidak benar ya diasumsikan benar aja gitu. Kalau UCB gitu ya, upper confidence bound gitu. Oke, kita coba lihat apa namanya algoritmanya gitu ya, seperti apa gitu ya. Sebentar, boleh teman-teman kalau misalnya masih semangat gitu ya, masih semangat nggak teman-teman nih? Kita praktek. Saya Masih semangat Pak. saya semangat mendengarkan Pak. Ya, jadi kayaknya gimana gitu ya kalau nggak kita praktekin gitu, karena machine learning ini memang harus dipraktek terus teman-teman. Walaupun harus ada teorinya ya teman-teman, karena eh, praktek juga butuh teorinya teman. Saya boleh bertanya nggak Pak? Bentar.
Boleh, boleh. Silahkan. Metode ini bisa diterapkan di website gitu, Pak. Kalau iklannya bisa ya. Tapi kalau algoritmanya website juga kan bisa dari Python ya, kalau nggak salah ya. Ada yang pernah buat pakai Python karena saya belum pernah ya. Bisa Mas Dio, bisa diterapkan karena eh kita lihat nanti struktur apa namanya codingannya ya, itu kebanyakan pakai logika sih gitu. Cuman cara kerja di mesinnya mungkin kalau kalau webnya versi PHP mungkin agak lambat kali ya. Tapi kalau Python mungkin bisa lebih cepat gitu Mas Dio. Oh, siap, Pak. Ya, jadi kalau di sini sih Python ya. Jadi kalau eh apa namanya, kan sekarang kalau nggak salah ada deh websitenya yang saya belum pernah sih bikin website pakai eh, Python. Bentar ya, saya minum dulu. Oke, kita lihat di sini eh algoritma Thomson ya. Seperti biasa teman-teman di sini kita harus import NumPy, Matplotlib, dan Pandas ya. Nah, nanti teman-teman kalau ada mungkin nanti sebelum kita UAS nanti ada latihan ya. Ada apa namanya kuis ya. Ada kuis teman-teman misalnya saya kasih tugas di atasnya. Silahkan import library Pandas, NumPy misalnya ya. Nanti teman-teman sudah ngelotok nih ketik ini. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian import dataset. Nah, nanti ini harus sudah paham datasetnya, misalnya dataset tergantung nanti yang saya kasih datasetnya apa. CSV kah atau Excel gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa nih. Paling tidak bisa itu gitu ya. Terus bisa nanti bisa visualisasi nanti kita latihan dulu, habis latihan baru kita kuis. Oke, siap nggak teman-teman? Siap ya? Nggak ada yang jawab. Siap, Jadi Pak. maksudnya, Siap, jadi Pak. kita nggak ngoceh doang, gitu. Kita nggak ngomong doang. Maksudnya importing library ini ya, ya ini mah udah sering gitu kita kita lakuin gitu loh maksudnya. Harus bisa teman-teman. Jadi ketika nanti setelah
kuliah ini masa import Pandas aja nggak bisa gitu kan? Malu saya kan. Nah, kemudian, nah ini algoritmanya. Kemudian kita lihat gitu ya. Oh ya, kita kasih lihat dulu datasetnya ya. Datasetnya. Nah, datasetnya di sini ya, di sini ada 10 ads atau ada 10 iklan. Misalkan ya, ada 10 iklan, dia kalau satu dia klik misalnya gitu ya. Kemudian iklan 2 nol dia nggak klik gitu ya. Kemudian iklan 5 dia klik misalnya ya, satu itu dia klik gitu ya. Ini contoh sampai dengan 10.000 ya. Sampai dengan 10.000. Nah, ini datasetnya ya, teman-teman ya. Karena ini didapatkan dari mesin, teman-teman ya. Maksudnya dari software gitu ya. Nanti masuk ke database gitu ya. Nanti akan apa namanya? Mengkalkulasikan seperti ini. Nah, kemudian di sini import random library-nya ya. Jadi dia random, acak aja gitu, nggak ngurut. Kemudian N-nya di sini jumlah berapa jumlah datasetnya. Ada 10.000 record ya. Kemudian D di sini kolom ya, ada berapa kolom gitu. Ya, ada 10 tadi ya. Kemudian add select. Nah, kemudian number of reward-nya dikali D gitu ya. Ini apa namanya rumus-rumusnya ya, teman-teman ya. Kemudian bikin variabel lagi total reward. Kenapa nol? Karena nanti bakal angka ya, teman-teman ya. Karena di looping nanti. Nah, di sini ada for n in rank gitu ya. Nol sama dengan n. Kemudian di add-nya sama dengan nol. Max random gitu ya. Ini kenapa nol itu karena belum bisa ditentukan ya, teman. Jadi nanti dia bakal di looping lagi for i in rank nol gitu ya. Kemudian dia menggunakan random beta variate ya. Kemudian pakai logika lagi ya. Jika random betanya lebih dari max random gitu ya. Maka max random sama dengan random beta. Add sama dengan i. Itu dari sini ya, dari looping ya. Kemudian di append, kemudian nah reward di sini datasetnya ditampilkan values nilainya ya. Kemudian jika reward sama dengan 1 gitu ya, number of reward 1 ditambah 1 di sini. Number of reward plus 1. L reward 0, reward 0 juga, number of reward 0, add plus 1. Total reward sama dengan total reward plus reward. Nah, ini Thompson sampling ya. Jadi dia kayak ini loh, kayak apa namanya? Ngeluping angka 0 sama satunya di sini gitu. Nanti divisualisasikan gitu ya. Tadi ini udah saya running belum? Nanti divisualisasikan, sorry. Ini kok nggak mau. Kemudian divisualisasikan gitu ya. Duh, robot lagi. Divisualisasikan gitu ya. Nanti menggunakan histogram ya. Nah, di sini judulnya histogram of ad selection. Kemudian X labelnya itu ad ya, X tahu ya, X itu ya, X. Kemudian ya labelnya number of team time each ad was select. Ya, jadi yang ya labelnya. Jadi berapa kali dia diklik ya. Nah, kemudian di sini
si algoritma Thompson sampling ini bisa menentukan bahwa yang paling banyak diklik itu yang ad 4, iklan 4. Bentar saya ngecas dulu. Jadi seperti itu ya. Jadi eh, si algoritma ini bisa menentukan dengan cepat mana eh, yang banyak sering diklik. Gitu ya. Ini Thompson ya. Nanti saya kirim ininya. Codingannya di grup aja apa di chat aja nih teman-teman. Saya balikin. Di grup aja ya. Biar Iya Pak, di grup aja Pak. Di grup aja, biar Pak. lebih ada historinya. Nah, kemudian yang satu lagi yang UCB. Ya. Nah, yang UCB masih sama ya. Ini datasetnya ya. Dengan dataset yang sama gitu ya. 10.000. Seperti biasa masih import NumPy, Matplotlib dan Pandas. Dan kita import datasetnya. Bedanya di sini dia menggunakan import mat ya, teman-teman. Kemudian dia menggunakan eh di sini ya bedanya ya. Di sini bedanya dia menggunakan upper bound ya. Sini. Ini pakai beta variat. Nah, di sini pakai SQRT. SQRT itu nggak salah apa itu di Excel juga bisa tuh cari SQRT rata-rata kalau nggak salah ya. Gitu ya. Jadi dia pakai fungsi atau library math ya. Kalau di sini pakainya dia beta variat seperti itu. Kemudian eh, nah hasilnya kalau apa namanya UCB ini dia ada beberapa yang muncul gitu ya. Kalau kalau Thomson sampling itu kan eh, hanya edge 4 gitu lah tinggi ya. Tapi kalau UCB itu dia ada beberapa yang apa namanya muncul. Mungkin itu teman-teman tentang algoritma Thomson dan UCB. Saya kirim di grup dulu biar teman-teman bisa langsung praktek.
Oke, teman-teman, itu sudah di-share di grup ya, teman-teman, untuk file Jupyter Notebook-nya dan datasetnya. Mungkin nanti bisa dicoba di rumah gitu ya. Nanti bisa juga dicoba dengan dataset yang berbeda. Misalnya teman-teman nyari di Kaggle misalnya gitu ya, atau eh, di sumber data lainnya. Ada pertanyaan teman-teman? Mas Dio jangan lupa nanti saya japri. Siap. Saya usahakan kalau bisa ya Pak. Saya tidak menjamin soalnya. Iya, Karena kan itu iya, tergantung kebijakan pasti. dari game. Udah lama banget tapi saya nggak main itu. Egg ball pool itu udah lama. Nanti bisa saya bantu kalau itu. Aman aja. Nanti Bapak jangan kaget aja. Oke, Heeh. Jangan kaget pendapatannya. Enggak sih Pak, kan saya lagi beralih gitu. Oh, iya, iya, Udah iya. habis saya kuras Oke, soalnya. nggak apa-apa. Kan ada masanya. Oh gitu. Oh gitu ya. Ada Iya, masanya ada ya? ada masanya. Kalau 8 ball tapi Oh, masanya gimana maksudnya? Ada masanya gimana? jadi ada masanya rame, rame banget gitu. Oh iya, 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 Membludak iya, gitu. Jadi yang saya bilang pendapatan tadi itu karena udah titik puncaknya gitu loh. iya, iya. Emang sekarang udah agak sepi sih. Iya. Udah jarang. Kalau dulu mah semua pada install itu. Karena Di saya saya tuh Pak, ya, maksudnya di tongkrongan saya tuh bol full mulu yang install. Oh gitu ya. Karena Mas dia itu ya. iya karena saya ngejual ini ya program ilegalnya. Oh gitu ya. Iya, iya, iya. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Nggak ada ya? Udah ngantuk ya? Udah 8.50 loh. Saya juga udah ngantuk berat ini. eh Kalau tidak ada pertanyaan lagi atau tidak ada yang kita bahas lagi, saya ada yang belum di absen. Udah semua ya kayaknya ya. Udah semua ya. Jadi si Hasbiullah nggak datang, nggak hadir, si Hoiri juga nggak hadir. eh kita cukupkan pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan atau kesalahan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jangan lupa yang belum UTS saya buka hari ini ya. Iya Terima Pak, kasih. jam 12 ya Pak. Oke, Pak. Ya, yuk. Makasih Assalamualaikum. Pak.